Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi seluruh penonton dan netizen ya, khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Percusetuan, baik itu Bapak Guru yang hebat, siswa-siswi kami dan juga penonton ya. Nah, alhamdulillah ini luar biasa podcast perdana podcast SMA Negeri 1 Percusetuan. Nah, saya Bu Eloni selaku pembimbing tim kreatif dan juga direktur utama direktur utama. Nah, untuk bintang tamu kita yang perdana tentunya seseorang yang sangat berperan adanya podcast kita ini. Siapa? Yuk kita sapa langsung Bapak Kepala SMA Negeri 1 Percusetuan, juga selaku Presiden Direktur Tim Kreatif. Yuk kita sapa langsung Mr. Dr. Andrus Awaludin MSI ya. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Sebagai bahasa Inggris nih. I am fine, Ma'am Elo. Oke. Bapak Kepala Sekolah kita ini terkenal paling ganteng ya. Kemudian wibawa juga ya, kelihatan nih hari ini sangat happy ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nah Pak, apa nih Pak kesan pertama di podcast kita perdana melihat ruangan, karena ternyata yang saya ketahui Bapak ini pesulap juga ya Pak. Kenapa pesulap? Karena ini awalnya gudang kan Pak, jadi ruangan seperti ini gimana Pak ceritanya ruangan podcast kita ini Pak? Terima kasih Bu Elo. Kesan pertama saya itu jelas excellent. Karena memang ruangan ini pada mulanya gudang. Yang pertama sekali saya datang, seluruh barang-barang yang sudah rongsokan pun ada di ruangan ini. Saya saja mulanya agak ragu melangkah ke dalam. Jangan-jangan ada sesuatu yang tak elok kan seperti itu. Tetapi setelah saya diskusi dengan Bapak Ibu Guru, terutamanya dengan Ibu Sri Eloni Saragih yang di samping saya ini, akhirnya dari beberapa masukan itu direalisasikanlah kita punya podcast room yang seperti sekarang bisa kita saksikan bersama ini. Untuk tahap pertama ini saya pikir cukup baik, gitu Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Say thanks ya kepada Bapak Kepala Sekolah yang luar biasa. Saya juga selaku guru informatika Pak menyambut baik dan sangat bersyukur adanya ruangan ini yang sangat bermanfaat untuk sebagai memfasilitasi kreativitas anak-anak kita. Yeah. Ini kesan pertama Pak tentang ruangan kita yang sudah oke nih ya Pak ya. Nah, ini Bapak melihat anak-anak kita di tim kreatif ini Pak, gimana Pak? Pertama, saya bangga dengan anak-anak kita yang di tim kreatif ini, bahwasanya mereka bisa bekerja secara kolaboratif, mereka kompak, dan hal-hal yang membuat saya lebih bangga lagi, ternyata mereka itu punya inovasi dan kreativitas yang justru di luar dugaan kita. Ternyata anak-anak kita ini jika diberi ruang dan kesempatan, mereka mampu melahirkan suatu karya nyata yang sangat positif. Jadi untuk anak-anak kita di SMA Negeri 1 Percusetuan yang tergabung dalam tim kreatif ini, kami berharap maksimalkan penggunaan podcast room ini untuk menghasilkan suatu karya-karya yang bernilai positif, baik itu yang menyangkut pembelajaran, seni, budaya, olahraga, dan lain-lainnya lagi. Jadi wajar Bu, kita juga berterima kasih kepada anak-anak kita ini. Di samping mereka bisa menyahuti program yang kita canangkan, ternyata mereka berbuat lebih daripada yang kita perkirakan. Perlu diberi apresiasi mereka itu. Keren ya Pak. Keren. Iya, jadi luar biasa siswa kita kreativitasnya, dan mereka di sini juga diajarkan untuk bertanggung jawab Pak terhadap tugas-tugasnya. Di sini kan Pak, ini gimana tanggapan Bapak istilah-istilah yang kita gunakan di struktur organisasi di tim kreatif? Di sini ada Bapak Kepala Sekolah sebagai presiden direktur nih Pak di tim kreatif. Terus saya di sini sebagai direktur utama, ada Aga direkturnya, terus ada Ariel manajer, ada Fernandis. Jadi menggunakan istilah-istilah seperti itu gimana ini Pak?
Ya Bu Elo, terima kasih. Istilah seperti itu sengaja kita gunakan di kepengurusan penanggung jawab podcast room ini. Jadi menggunakan istilah direktur dan segala macamnya. Karena apa? Di sini yang dituntut adalah tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Peralatan yang ada di ruangan kita ini cukup mahal, Bu. Iya. Cukup mahal. Sehingga perlu adanya tanggung jawab dari semua anggota terkait. Dan sebagai direktur umpamanya, tentu dia bertanggung jawab penuh tidak hanya terhadap barang-barang yang ada di ruangan ini, equipment yang kita gunakan, tetapi bagaimana juga mengemas pelaksanaannya sehingga utility atau kegunaan dari setiap equipment yang ada di ruangan ini dapat digunakan dengan baik dan bertanggung jawab, terjadwal, terstruktur seperti itu. Tentu saja kalau sudah seperti itu akan nanti menghasilkan karya-karya yang dapat kita lihat itu akan nanti sangat bermanfaat dan berdaya guna seperti itu. Iya. Jadi sengaja kita buat peristilahan di dalam kegiatan ini demikian adanya. Iya, ya, Keren itu. Keren ya. Keren Bu, keren. Jadi kalau ketua, wakil ketua biasa ya. Itu Pak. biasa, tapi direktur dan sekaligus itu jadi doa. Mudah-mudahan nanti di kelak kemudian hari mereka jadi direktur betulan. Amin. Amin. Ya Allah. Kan seperti itu. Iya, Iya. Pak. Dan masing-masing manajer ini punya staff, Pak. Jadi mereka belajar untuk memimpin, memanage tugasnya masing-masing. Ada bagian fotografer, editing, Iya. kreator. Jadi mereka sudah ada bagiannya masing-masing dan ada staffnya. Dan mereka Jelas. sendiri yang merekrut staff yang mereka butuhkan. Mereka adakan wawancara, mereka adakan tes juga untuk merekrut staff yang mereka butuhkan. Seperti kita punya tim teknis yang Iya. solid, mereka juga punya tim kreatif yang solid. Seperti itu. Iya, benar. Oke Pak, lanjut Pak. Ini Pak, ada logo kita, kemudian ada Geman, ya, generasi mandiri ini Pak. Gimana nih Pak? Generasi mandiri, berakhlak, berani, jujur dan hebat Pak. Logo podcast SMA Negeri 1 Mercusuar. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya. Ini ada logo Ruang Podcast SMA Negeri 1 Percusetuan. Saya pikir logonya ini excellent, mengadopsi simbol kita dan memang ini terkini, terupdate. Jadi sederhana, elok, manis terlihatnya. Ya, dan generasi mandiri ini berakhlak, berani, jujur dan hebat. Itulah yang kita harapkan memang. Jadi generasi mandiri yang berakhlak, berani, jujur dan hebat, itulah yang nanti diharapkan sebagai golden generation untuk Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Enggak main-main itu. Dan mereka inilah pelaku utamanya yang mengisi berbagai jabatan penting dan strategis di NKRI yang kita cintai ini nantinya. Oke, tepuk tangan lah. Keren ya Pak, untuk logo, untuk timnya solid, semuanya sudah oke. Nah, next Pak. Tadi udah untuk siswa ya Pak, kreativitas siswa. Nah, untuk guru ini Pak, gimana nih ruangan podcast ini bagi Bapak Ibu guru kita nih? Ya, tidak kalah pentingnya adalah ruangan podcast kita ini bagi guru harus menjadi sarana untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Guru-guru kita itu nanti di sini diharapkan bisa membuat video-video pembelajaran, alat bantu pembelajaran, dan juga akan ada seperti ini nanti bagi Bapak Ibu guru itu kita jadwalkan untuk menampilkan suatu pemikiran-pemikiran yang up to date demi kemajuan pembelajaran di sekolah kita ini. Jadi di situ nanti Bapak Ibu guru yang akan mengisi itu juga akan mengkaitkan dengan kompetensi mereka masing-masing. Jadi umpamanya nanti ada guru bahasa Inggris yang menyampaikan sesuatu karya nyata yang positif, maka diharapkan juga wawancara itu dilangsungkan dalam bahasa Inggris. Hostnya saya harapkan nanti anak-anak kita ini, jadi berlatihlah mulai dari sekarang.
Siap kan? Ini bagi anak-anak yang handal seperti itu memang. Siapkah? Siap Pak katanya. Itu suatu hal yang sangat wajar dan patut kita apresiasi. Luar biasa mereka itu. Ada kok Pak siswa kita peraih medali emas Olimpiade Bahasa Inggris Pak. Ada manajer Ariel Pak, siswa kita. Iya, saya benar terharu dengan itu. Jadi anak-anak yang tergabung di dalam kelompok kreativitas kita ini tidaklah mereka yang tertinggal di bidang akademik. Benar. Ada loh yang dapat peraih medali emas di bidang pra-OSN, KSN itu ada. Jadi jangan dikira yang aktif di kegiatan seperti ini adalah yang tertinggal di bidang pembelajaran. Enggak seperti itu. Justru ini simultan berjalan. Prestasi akademiknya oke, prestasi non akademiknya juga luar biasa seperti itu. Ya oke, seru ya bincang-bincang Seru. kita dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Percusudan. Nah, tetap ya stay di podcast kita. Kita akan lanjut ke sesi kedua, apa itu Q&A, question and answer. Oke. Ya Pak, ternyata di luar sana Bapak cukup populer dan terkenal ya Pak ya. Oh ya. Bu, dari anak-anak kita ini terkait podcast kita ini juga Pak, kebetulan kan saya ada share juga status tentang podcast, jadi alumni juga sangat antusias Pak. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah punya ruangan ini. Nah ini ada pertanyaan nih Pak dari siswa kita, baik itu dari IG juga maupun Facebook Semansa. Pak ya, saya ambil ini Pak banyak pertanyaan, tapi yang saya ambil ini yang paling atas saja Pak. Iya selalu. Selalu nanti yang paling atas, paling tengah, sampai paling bawah Pak. Sampel ya. Sampel. Nah, jadi ada pertanyaan ini Pak ya. Ini nama tidak disebutkan. Gimana nih Pak menurut Bapak tentang perkembangan sekolah kita yang Bapak lihat sekarang ini Pak? Ya, pertanyaannya bagus, terima kasih. Jadi saya melihat dalam waktu yang relatif singkat, artinya saya baru bisa melihat itu sejak saya datang ke sekolah inilah ya Bu ya, Juli 2022. Dalam rentang waktu Juli 2022 sampai saat ini, kita berada di bulan Februari 2023, terdapat perkembangan yang cukup pesat di SMA Negeri 1 Percusetuan, terutama terkait dengan kemampuan literasi, numerasi, dan komputerisasi atau digitalisasi. Dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, sekarang guru-guru kita itu sudah boleh tampil lebih elegan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang dapat digunakan untuk menunjang kuatnya proses pembelajaran di sekolah, sekaligus pembelajaran itu dapat berlangsung secara menarik. Itu dari segi pembelajaran, dan juga tetap dengan segala keterbatasan yang ada, kita terus-menerus melakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana pembelajaran. Misalnya kalau kemarin pada saat PAS, penilaian akhir semester, kita telah melaksanakan ujian berbasis Android alias paperless. Pada waktu itu kan memang masih menggunakan paket siswa, tapi insya Allah ke depannya ini itu sudah diprogramkan akses internet akan ada di tiap ruang belajar. Nah, jadi nanti anak-anak bisa menggunakan dengan baik itu untuk kepentingan pembelajaran di kelas maupun pada saat evaluasi. Nah, seperti itu. Dan terus-menerus perubahan-perubahan yang ke arah positif akan senantiasa kita lakukan. Step by step. Step by step, whole to whole. Oke, keren ya Pak. Aduh, sepertinya tidak ada hentinya ya Pak. Artinya untuk setiap perkembangannya tidak ada kata cukup ya Pak ya. Ya, artinya kita tetap berusaha dari hari ke hari untuk melangkah lebih baik. Prinsipnya adalah semoga saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok mudah-mudahan lebih baik daripada hari ini. Yes. keren. Oke.
Ini Pak masih ada, sepertinya banyak sekali Pak. Muncul lagi pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Cukup banyak ya. Cukup banyak Pak. Dari ternyata ada Bapak Ibu guru nih Pak. Ada yang bertanya begini Pak. Bapak kan dari pengalaman seorang kepala sekolah gitu kan Pak. Sekolah kita ini sekolah yang keberapa Pak? Terus bagaimana cara Bapak dalam memimpin di suatu sekolah itu? Ya, jadi kalau sekolah ini yang keberapa? Yang pertama sekali itu, sebelum saya menjadi kepala sekolah di sekolah negeri, saya pernah sebentar menjadi kepala sekolah swasta yang namanya SMK Swasta Mandiri. Ya, itu Di swasta ya? ya, pertama kali saya jadi kepala sekolah di sekolah itu, SMK Swasta Mandiri, yang sekarang ini berlokasi di Jalan Datuk Kabu, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sekitar tahun 2008 saya ikut seleksi guru berprestasi, dan alhamdulillah pada saat itu saya dinyatakan sebagai terbaik 1. Kemudian saya masih di bulan September 2008 itu saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangun Purba, Bu Elo. Itu masih di Deli Serdang, itu arah ke Gunung Meriah. Nah, selama 7 tahun saya di SMA Negeri 1 Bangun Purba, kemudian saya dimutasikan lagi ke SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Lebih dekat jadinya ke arah rumah. Kalau dari Medan Bangun Purba, jarak tempuh sekitar 60 km. Kemudian saya pindah ke SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, jarak tempuh menjadi 30 km. Separuh habis. Dan sekarang ini saya dipindahkan atau mutasi ke SMA Negeri 1 Percut Setuan yang terletak di Jalan Irian Barat ini. Jarak ke rumah saya itu hanya sekitar kurang lebih secara garis lurus 5 km. Maka lebih dekat lagi. Sehingga anak-anak atau para guru mungkin kadang terheran-heran mengapa Bapak kepala sekolah datangnya naik sepeda motor, karena dekat. Dan hari cerah, kalau hari hujan tidak juga. Dan itu dikarenakan kemacetan di sekitar sekolah ini, justru saya akan lebih cepat tiba di sekolah jika mengendarai sepeda motor. Tapi bergantian lah. Kadang-kadang saya pakai sepeda motor, kadang-kadang ya pakai mobil juga. Yang penting sekali, saya berusaha untuk menjadi contoh bagi kita semua, tidak terlambat tiba di sekolah. Kan sekolah kita ini Bu punya aturan 7.30 WIB, semua sudah berada di lokasi sekolah. Diharapkan baik kepala sekolah, guru, pegawai, siswa tidak ada yang datang terlambat. Karena saya mengadopsi budaya industri. Di industri itu justru 7.15 sudah mulai bekerja. Dan keterlambatan dihitung sebagai suatu fungsi kerugian, sehingga disiplin yang terbentuk dari tidak terlambat itu nantinya akan sangat membantu anak-anak kita di masa depan yang nanti akan bekerja sesuai bidang dan profesi masing-masing, seperti itu. Jadi ini kalau dari sekolah negeri, ini adalah tempat saya bertugas yang ketiga. Kalau dari secara keseluruhan, yang keempat. Yang pertama tadi di SMA swasta, SMK swasta Mandiri. Seperti itu, Bu. Ya, jadi langsung dijawab tadi ya Pak, bagaimana cara Bapak memimpin, itu memberikan contoh seperti kita di kurikulum Merdeka, M-nya itu Pak, Merdeka M mulai dari diri ya. Mulai dari diri. Iya, jadi mulai dari diri memberikan contoh ya Pak. Memberikan contoh, sehingga nanti akan menginduksi atau mengimbas kepada yang lain-lainnya juga. Iya. Ini banyak kali Pak pertanyaannya. Jadi tapi kita cari yang paling ini ya Pak. Ini ada ini Pak. Ini dia nih Pak. Ini agak lucu nih Pak ya. Hal yang menurut Bapak paling lucu
saat menjadi seorang pemimpin itu Pak, apa Pak yang paling lucu? Ya, terima kasih. Banyak hal yang menurut saya lucu ketika saya tampil sebagai pemimpin di suatu sekolah, termasuk di sekolah kita ini. Lucunya begini. Iya. Suatu ketika di WA group itu, di WA group sekolah kita, saya menuliskan pesan kepada yang terhormat Bapak Ibu ini agar besok pagi jam 9 WIB menghadap kepala sekolah di ruangan kepala sekolah. Ada yang penting untuk dibicarakan. Nah, ternyata ada Bapak Ibu guru yang tidak berani menghadap masuk. Saya pun heran, kenapa tidak berani? Akhirnya mereka itu minta tolong ke Ibu Eloni untuk ditemani ke dalam. Persepsi mereka, apa kesalahan saya sehingga saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Padahal yang mau saya diskusikan adalah kita akan mengirim siswa untuk bertanding keluar yang menyangkut olahraga, seni, dan budaya. Jadi mau didiskusikan kepada gurunya cabang olahraga apa yang akan kita ikuti dan bidang seni mana yang kita ikuti. Jadi bukan mau marah kepada gurunya. Ternyata si bapak dan ibu guru ini sudah duluan merasa agak nervous, minta ditemani Ibu Eloni ke dalam. Nah, seperti itu. Padahal saya mau berdiskusi, bukan mau marah. Jadi setelah tahu bahwasanya saya memanggil mereka itu bukan untuk marah, baru ketawa jadi ruangan saya itu. Nah, juga begitu kalau yang saya panggil siswa. Nah, siswa kita yang terkait dengan di program kita ini, si Aga itu, kan pernah saya panggil ke ruangan saya. Iya. Nah, jadi saya panggil ke ruangan saya, si Aga gemetaran mau masuk. Apa Pak kira-kira kesalahan saya, katanya. Loh, saya bukan mau tanya kesalahan. Saya justru ingin menanyakan kepada Ananda kita Aga itu, kita mau rencana bikin podcast room. Jadi apa-apa sajalah yang harus kita, minimal harus ada untuk kita lakukan pengadaan. Nah itu, akhirnya diskusi berjalan lancar. Dan pembicaraan pun mencair, nggak lagi kaku. Jadi bagi saya itu lucu aja. Kenapa mereka itu dipanggil malah ketakutan, padahal saya maunya diskusi. Jadi suasananya kan santai. Jadi seperti itulah. Kalau dipanggil kepala sekolah bukan berarti karena ada kesalahan. Bukan berarti kepala sekolahnya mau marah-marah. Tidak. Apalagi saya itu berprinsip orang yang menang itu, Bu Elo, adalah orang yang mampu menahan marah pada saat sudah pantas untuk marah. Jadi happy sajalah kita ini. Ya, pekerjaan kita cukup banyak. Benar, ditambah dengan itu lagi, wah nanti repot sendiri jadinya. Iya, jadi sepertinya kalau dipanggil kepala sekolah kesannya mau dimarahi aja ya. Iya, begitu. Padahal tidak. Iya, Pak. Nah, satu lagi lah Pak ya. Satu Boleh. lagi nih Pak. Ini maklum Pak, siswa kita ini pertanyaannya, jika Pak waktu bisa dimundurkan, ada nggak yang mau diubah atau sesuatu yang ingin diperbaiki Pak? Wah, ini pertanyaannya di luar dugaan saya ini. Di luar dugaan saya. Ya, Pak, ya. di luar. Iya, ini luar biasa yang bertanya luar biasa. ini Pak, pertanyaan. Jika waktu bisa diputar ulang, wah apa yang harus diperbaiki? Nah, jadi saya ini begini Bu Elo, kebetulan saya kan basicnya itu guru matematika. Ya, saya mengajar matematika. Sekarang aja kepala sekolah nggak mengajar lagi kan. Tapi juga saya masih tetap memberikan kuliah-kuliah matematika di perguruan tinggi swasta. Jadi kebetulan jika waktu bisa diputar ulang itu kan seandainya. Tapi memang saya jarang pula berandai-andai, Bu. Yang pasti-pasti aja Nah, ya, Pak ya. saya jarang pula berandai-andai. Justru saya selalu mikirnya seperti ini. Yang telah lalu biarkan berlalu. Nah, yang sekarang ini kita hadapi fakta dan kenyataannya. Yang akan datang adalah harapan yang harus diperjuangkan. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini memang tak bisa saya menjawabnya, Bu. Karena memang saya sangat jarang, hampir bahkan tidak pernah berandai-andai. Semuanya itu saya membiasakan, merencanakan, memprogramkan. Jadi kalau
kita semua familiar dengan istilah ISO, itu adalah suatu sistem manajemen mutu. Kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi mohon maaf juga nih, pertanyaan terakhir nggak bisa saya jawab ini. Wah, luar biasa, pertanyaannya sulit nih. Iya. Ini mungkin pengaruh anak-anak kita main game jadi suka berputar ke masa lalu ya. Jadi ya sebenarnya Pak banyak sekali, hanya saja waktu ini ya buat Bapak Ibu guru juga yang pertanyaannya, atau buat anak-anak kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Percusetuan yang tidak bisa pertanyaannya untuk ditanyakan pada hari ini. Mohon maaf, tapi terima kasih sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke Pak, next kita ini Pak, masih kita lanjut. Nah, yang kami ketahui ini kan Bapak ini seorang kepala sekolah yang sudah jam terbangnya banyak ya Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, ada nih satu yang mungkin tidak kami ketahui, atau apa ya sisi lain di balik seorang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Percusetuan, seorang Dr. Andus Awaludin MSc. Apa nih Pak? Kira-kira yang Bapak sembunyikan dari kami apa ini Pak? Sembunyikan barangkali tidak ada, cuman saya memang tidak menyembunyikan sesuatu. Cuma di luar tugas pokok saya sebagai kepala sekolah, ada beberapa bidang lain yang memang saya geluti. Iya. Pertama, saya juga walaupun tidak terlalu aktif, tapi sampai dengan saat sekarang ini masih eksis di bidang dakwah. Ya, saya memberikan khutbah Jumat di beberapa masjid yang ada di Medan, dan juga di sekolah ini juga saya dimintakan oleh BKM Masjid SMA Negeri 1 Percusetuan untuk memberikan khutbah Jumat. Saya memberanikan ini karena ini memang pesan dari guru saya. Saya belajar agama Islam itu udah cukup lama, justru lebih lama dari belajar matematika. Iya. Jadi ada ya. Lagi mau apa nih, Pak? Ini akan ini sepertinya pada saat mau sholat Id ini saya ingat ini. Iya. Jadi guru saya dalam bidang agama Islam itu adalah atuk saya sendiri. Beliau adalah mantan Ketua Majelis Ulama Medan, Kiai Haji Abdul Aziz Usman. Kiai Haji Abdul Aziz Usman ini adalah murid dari Syekh Arsad Talib Lubis, pendiri Al-Jamiatul Wasliyah, yang juga adalah seorang pejuang kemerdekaan. Sedangkan Syekh Arsad Talib Lubis itu sendiri adalah murid dari Syekh Hasan Maksum, yang merupakan mufti Kesultanan Delhi pada waktunya. Dan Syekh Hasan Maksum itu sendiri adalah murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama Sumatera Barat yang menjadi imam besar Masjidil Haram kurang lebih 100 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah sanad keguruannya sampai ke saya itu juga jelas. Jadi walaupun saya tidak mondok di pesantren, tetapi keilmuan keagamaan itu saya dapat langsung dari guru-guru dengan sanad yang jelas. Mudah-mudahan itulah yang bisa saya geluti di bidang dakwah itu. Dan saya juga dari SMA itu sangat tertarik dengan bidang seni dan budaya. Itu. Jadi kalau di sekolah dulu di SMA saya bisa menyanyi, saya bisa menari. Ya, menari ya Pak, menari ya? Dan saya ikut juga bisa main drama waktu di SMA dulu. Jadi saya pernah berperan sebagai King Solomon dalam satu drama. Satu drama ya Pak ya. Jadi di luar kepemimpinan ada juga, bukan ada ya, sangat banyak pendakwah ya Pak Ustadz, memberikan ceramah tausiah begitu ya Pak. Iya. Kemudian ada lagi nih Pak, ada satu yang pernah saya lihat dari status WA Bapak ini ya. Bapak pernah di mobil itu membawakan satu lagu Mandarin Pak. Iya. Iya. Ada nih Pak, mana nih? Kita lihatlah ya.
Ini dia. 倾听海浪的呼吸，倾听陆泉的静听，倾听海浪的呼吸，倾听陆泉的静听，乘风来，乘风来。我为寂静的地，问念你，梦你。 Sedikit tentang lagu ini. Lagu ini judulnya Cisan Lian Yi Yi. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu artinya Together or apart always yearning. Bersama-sama rindu, berpisah pun rindu. Seperti itu ya. Berpisah pun. Jadi lagunya cukup melankolik. Dan lagu ini pernah saya bawakan ketika saya ikut kompetisi karaoke lagu Mandarin di Bandung. Jadi waktu itu ada suatu tempat namanya Chinatown. Saya dengar belakangan tempat itu terbakar. Pernah mengadakan karaoke lomba lagu Mandarin untuk para pengunjung. Saya ikut. Dan tidak diduga saya keluar sebagai juara 3. Iya Pak, request nih Pak dari tim kreatif minta Bapak nyanyi nih Pak. Boleh aja saya bangga. Tapi ternyata itu bukan karena kepintaran saya, tapi justru panitia yang pintar. Mengapa? Dari seluruh peserta lomba itu, juara satu orang. Pemenang juara terbaik satu ada 1 orang. Pemenang terbaik 2 itu ada 2 orang. Dan sisanya dinyatakan juara 3. Jadi seluruh peserta itu jadi juara. Juara 3 dapat di tangan. Gitu. Oke Pak, ini ada request nih Pak dari anggota tim kreatif minta Bapak nyanyi dong Pak gitu ya. Pakai gitar ya? Ref. Sedikit aja. Sedikit Pak. aja lah ya. Iya. Kalau ada gitarnya boleh. Ada Pak. Ada. Soalnya udah lama juga enggak sih? Oke. Tepuk tangan dong. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a poor boy and gone. I know I'm one. Mother, she was a tailor, sewed my new blue jean. When found he was a gambling man down in New Orleans. Keren ya. Aduh apa ya, mau ngomong apa lagi nih ya. Mandarin oke, kalau bahasa Inggris tidak diragukan lagi. Nah Pak, ini Pak, help Pak, kasih dong Pak kata-kata motivasi using English Pak. Ya, jadi it is very important to us can speak English fluently. Sangat penting bagi kita untuk menguasai bahasa Inggris because English is a conversation of the world ya. Jadi harus bisa menguasai bahasa Inggris itu agar kita bisa berkomunikasi secara luas dengan dunia luar.
Apakah sulit berbahasa Inggris? No. English is not difficult to understand. Ya, that depend on how hard you work, practice and practice again, and someday you can speak English fluently. Thank you. Harus ya Pak, bahasa Inggris itu. Haruslah. Iya. Jadi bahasa Inggris memang tidak terelakkan lagi, harus menjadi bahasa yang bisa kita pahami. Kita tidak usah takut salah berbahasa Inggris, karena memang itu bukan bahasa ibu kita. Nah, jadi kalaupun di dalam penggunaan bahasa Inggris itu ada grammar yang kurang pas, nggak apa-apa. Go on, jalan aja terus. Lama-lama nanti kan akan terlatih, dan kesalahan-kesalahan itu juga bisa untuk kita minimalisasi seperti itu. Selanjutnya Pak, terkait dengan program-program sekolah kita Pak, ini apa harapannya Pak ke depannya Pak? Harapannya pertama, sekolah kita itu berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik alhamdulillah itu sudah kita mulai pra OSN ya, yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam kemarin. Ada anak-anak kita itu yang meraih medali emas untuk mata lomba fisika. Fisika ada yang mendapatkan medali perak, ada juga mendapatkan medali perunggu. Total yang tadi pagi sudah kita buatkan dokumentasi penyerahan medalinya, itu ada 7 bidang lomba yang kita mendapatkan medali. Ada medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Saya pikir itu satu langkah awal. Kita harus melakukan pembinaan yang serius dan terus-menerus secara simultan agar prestasi ini dapat ditingkatkan. Dan lebih luas daripada itu, agar memang anak-anak kita ini menguasai bidangnya masing-masing dan kompeten di bidangnya masing-masing. Intinya adalah proses pembelajaran yang disampaikan di sekolah ini harus benar-benar menjadikan tamatan kita itu kompeten di bidangnya. Kan itu akan sesuai dengan visi misi dari sekolah kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin memang pihak sekolah memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada anak-anak kita ini untuk berkompetisi. Jadi mereka jangan diharapkan hanya rutinitas, datang ke sekolah, belajar di kelas, langsung setelahnya pulang. Tapi bagaimana mereka bisa berkompetisi di waktu-waktu mereka status sebagai pelajar. Apakah kegiatan olahraga, olimpiade, seni budaya, ada kegiatan-kegiatan kompetisi itu mereka harus ikut. Selain membawa nama baik sekolah, itu juga akan memberikan suatu rasa self confidence atau percaya diri yang tinggi kepada anak-anak untuk menunjukkan karya nyatanya, karena mereka semua berpotensi untuk itu. All of them are potential. Seperti itu, Bu. Ya. Sebelum kita closing nih Pak, the last question ya. Apakah Bapak bangga jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Percut Setuan? Saya bangga menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Percut Setuan, sekaligus saya sangat menyenanginya. Mengapa? Di sekolah ini saya bertemu dengan Bapak, Ibu guru, pegawai, dan anak-anak yang memang berkeinginan untuk maju. Berkeinginan untuk maju. Mereka semua sangat welcome, dan ini harus kita lakukan motivasi, kita push up agar mereka nantinya memang betul-betul mencapai titik optimum di bidangnya masing-masing selagi mereka berada di sekolah ini. Jadi ada anak-anak kita yang mereka mahir di bidang matematika, fisika, ini akan kita asah terus. Ada juga seperti anak kita yang mahir di bidang seni tarik suara, yang pernah juara KDI juga ya, anak kita Kaila itu ya. Nah itu juga unggul di bidangnya. Nah itu kita asah terus. Dan juga saya melihat anak-anak kita ini bisa diajak bersama-sama untuk memajukan sekolah.
Jadi bukan hanya kepala sekolah, Bapak, Ibu guru dan pegawai, tetapi peserta didik kita sendiri pun dapat diikut sertakan untuk membuat sekolah kita ini menjadi lebih maju, lebih baik, lebih berdisiplin, berprestasi, dan anak-anak merasa senang saat berada di lingkungan sekolah. Ya, baik Pak, terima kasih luar biasa bincang-bincang kita hari ini ya Pak. Banyak hal yang kami ketahui, banyak hal yang ternyata di luar dari kepemimpinan Bapak. Ini juga Bapak bisa menyanyi, main gitar ya Pak ya, dan ini juga ya Pak budayawan Melayu. Ya. Oh iya, memang saya aktif di organisasi Melayu dan juga saya memang salah satu salah satu yang memegang posisi adat tertentu di budaya Melayu itu. Jadi kalau ada kenal istilah datuk, saya juga adalah salah seorang datuk Melayu yang ada, seperti itu. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah Pak, podcast kita sudahi sampai di sini Pak. Ya, podcast Mansa Percuk Setuan, generasi mandiri.